S436. Suzana dan Dimitri beserta Sean dan Lani segera meluncur ke rumah Isadora untuk menemui Dimas. Ungkapan permintaan maafnya secara lift dan ponsel Dimas yang tidak bisa dihubungi tentu saja memicu reaksi yang membingungkan, terlebih Dimas membeli rumah milik ayah angkat Guntur, bahkan Sisi sama sekali bungkam mengenai hal itu. Sisi hanya tahu Dimas sedang mencari rumah beserta isinya dalam waktu singkat. "Dimas nggak ada di rumah, Ma," ucap Dora. "Coba kamu telepon Gendis, sayang. Mama dengar kamu sama Gendis punya nomor rahasia yang hanya diketahui kalian berdua saja." Titah Lanita yang khawatir dengan pernikahan Dimas dan Gendis. "Mama tahu dari mana?" tanya Dora. "Dari Keinara." "Halah, Kak ini? Ya," gerutu Dora. Acara live Dimas seketika menjadi viral. Beranda sosial media dipenuhi permintaan maaf Chef Dimas from Venezuela untuk Gendis Paramita, sang istri yang sudah sekian lama hatinya terabaikan. Apa jangan-jangan Dimas menghilang karena takut dikejar paparazi? Kikik Sri yang ikut dengan Lani ke rumah Dora. Emang boleh Dimas sepemes itu?" cibir Dora sembari mesem. Dora menelepon Gendis dengan nomor pribadinya. Sudah tak ada yang perlu disembunyikan lagi. Pernyataan Dimas mengundang reaksi beragam dari keluarga Dharma Wangsa. "Kamu di mana?" tanya Dora setelah panggilan terhubung. "Lagi di jalan mau ke rumah ibu," jawab Gendis dari seberang telepon. "Kenapa nggak tetap di apartemen aja, sih? Orang-orang apartemen yang kenal aku karena sudah 1 bulan lebih di sini ya sibuk konfirmasi bahkan wartawan berkumpul di depan apartemen. Untung aku bisa lewat jalan belakang panci apartemen. Kalau Dimas tahu aku di sini, pasti nyusul aku. Ra! Kamu bawa mobilmu sendiri?" "Enggak, aku dipesenin taksi sama Pak Satpam. Ini udah mau sampai, tapi tunggu." "Kenapa, Des?" Dora tak sabar. "Ya Tuhan! Itu mobil Dimas parkir di depan rumahku!" pekik Gendis. Suzana tampak gemas mendengar suara Gendis di loudspeaker ponsel Dora. "Dia udah lihat aku pula. Gimana ini, Kah?" Gendis terdengar bingung. "Keluar aja. Di sini ada Papa, Mama, Mimi sama Pipi dim-dim. Mereka mau minta penjelasan dari Dimas, tapi ponsel Dimas nggak aktif, kamu juga. Ya udah temui Dimas. Malam ini Pipi sama Mimi mau nginap di rumahmu. Aku kan punya kunci rumahmu. Papa bawa banyak pasukan ke sini. Gak muat kamarku cuma ada 3 kamar. Ada MBA Sri, ada Kanawang sama Om Okan plus Lian yang tidurnya bisa kemana-mana. Selesaikan saja urusanmu dengan Dimas. Kata Mama sama Papa kalian ditunggu besok di sini atau mereka yang akan ke rumah Ibu Gina." Ucap Dora panjang lebar. Panggilan pun diakhiri. Semua bernapas lega, mereka berharap Dimas dan Gendis datang esok pagi. Tapi Sean dan Lani menuntut penjelasan dari Dora kenapa Gendis disembunyikan di apartemennya. Dora tetap merahasiakan perasaan Dimas. Seburuk-buruknya perlakuan Dimas yang sudah abai dengan perasaan Gendis, Dimas adalah sahabat masa kecil sekaligus salah satu kebanggaan Sean dan Dimitri. Dora tak ingin hal itu hilang. Toh, Dimas sudah menyadari kekhilaafannya. Dia hanya menjelaskan memang ada masalah internal, tapi Dora meminta maaf dengan sangat tak bisa menjelaskan dengan detail masalah rumah tangga Gendis. Namun Suzana mendesak Dora. Untung saja Sean berhasil menengahi. "Sus, biarkan dulu mereka menyelesaikan masalah pertama rumah tangga mereka. Kita pun sebagai orang tua tak boleh ikut campur sepanjang Gendis dan Dimas baik-baik saja dan bisa menyelesaikan masalah mereka." Ucap Sean menenangkan Suzana. Suzana menurut. Maka malam itu rombongan keluarga Dharma Wangsa sebagian memisahkan diri menginap di rumah Gendis. Rangga beberapa kali menyentil dahi istrinya di dalam kamar. "Kenapa tidak bilang padaku kalau selama ini kamu menyembunyikan Gendis, bahkan dia sempat ke Bali sendirian? Kalau terjadi apa-apa pada Gendis, aku takut kamu yang disalahkan, sayang." "Iya, maaf,"
Cicit Dora sembari menunduk merasa bersalah sudah merahasiakan masalah Gendis dan Dimas dari Rangga. Ingat, tak ada rahasia-rahasia lagi di antara kita, oke? Jangan bertindak sendirian, apapun itu harus seizin suamimu. Kamu tanggung jawabku dan aku tak mau terjadi apa-apa denganmu. Ucap Rangga lagi mengelus kepala Dora. Iya, maaf. Dora memberenggut manja. Kata papa, kamu persis mirip mama semasa muda. Sedikit gegabah dan bertindak sendiri. Ujar Rangga sembari mesem dan mengecup dahi Isadora. Ya aku kan memang anak mama. Kikik Dora. Hari ini kakak Eugene yang cantik jelita apa datang ke kantor? Dora mengalihkan pembicaraan. Rangga mengangguk. Dora memajukan bibirnya beberapa senti. Tapi nggak berhasil menemuiku. Foto dia sudah kupajang di lobi dan pos satpam agar dia tidak diperbolehkan masuk atas perintahku. Beneran fotonya dipajang? Dora sedikit sangsi. Besok aku videoin kantor agar kamu percaya. Dora mesem. Rangga memang tidak pernah main-main dengan kata setia. Malam itu hujan turun dengan deras. Tapi tepat jam 12 malam, ada dua payung yang menaungi dua insan berlainan jenis di pembatas halaman rumah Isadora. Mereka adalah Okan dan Sophie. Ini tengah malam kamu ngapain memintaku keluar? Ketus Sophie. Aku rindu melihat wajahmu. Sahut Okan. Lihat saja foto profil WhatsAppku. Ucap Sophie. Aku ingin melihat wajahmu secara langsung. Ini sudah, aku mau masuk rumah lagi, dingin. Okan segera mencekal bahu Sophie melewati tembok pemisah rumah. Apalagi, sih? Aku tak mau ada orang yang melihat kita terlebih calon istrimu. Sentak Sophie tertahan. Okan mendesah. Terus kenapa kau bersedia keluar rumah dan menemuiku? Tanya Okan. Sophie tertegun sesaat. Karena kamu memaksa. Okan menatap lekat Sophie di bawah payung yang terkembang sempurna. Masuklah, benar kamu kedinginan. Titah Okan akhirnya. Sophie meninggalkan Okan tanpa kata. Tapi Sophie sempat melihat Okan kembali dari balik tirai jendela setelah menutup pintu. Beberapa detik, tapi itu cukup membuat Okan yakin. Masih ada sisa rindu di hati Sophie untuknya. Okan tak tahu jika Nawang melihat mereka dari balik tirai jendela kamar lantai 2, dalam gelap. Diakah Farida? Aku pernah melihat foto wanita itu di lembaran buku bacaan Okan di apartemennya. Saat pertama berkenalan dengan wanita itu, aku sangat terkejut, tapi benar itu Farida. Wanita teman mesra Okan kini sudah sendirian. Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku jujur saja? Nawang membatin bingung. Rumah Gendis. Pak, Nak Dimas nggak masuk-masuk mobil. Dia benaran berdiri di bawah hujan. Gina mengintip Dimas yang bersandar di mobilnya memakai hoodie. Gendis sudah melarang kita untuk mengizinkan Nak Dimas masuk, Bu. Sahut Gopur. Dia menantu kita, Pak. Kalau sakit bagaimana? Mau sampai kapan dia semalaman berada di bawah hujan? Gina benar-benar mencemaskan keadaan Dimas. Gopur mendesah. Coba ibu bangunkan Gendis, biar dia lihat suaminya sudah 2 jam kehujanan. Titah Gopur. Gina menurut, dia keluar kamar dan menaiki tangga. Kamar Gendis ada di lantai 2. Gendis! Bangun, Nak! Gina mengetuk pintu kamar Gendis. Hingga beberapa kali ketukan barulah Gendis membuka pintu dengan wajah mengantuk. Kenapa, Bu? Gina masuk kamar lalu menggamit lengan Gendis dan menyibak tirai jendela kamar. Lihatlah suamimu. Gendis menegaskan pandangan. Dia ngapain hujan-hujanan begitu? Dikata lagi syuting film India? Gina menepuk bahu Gendis. Kamu ini, ya. Sana keluar, ajak suamimu masuk rumah.
Kalau dia sakit gimana? Titah Gina. Gendis terdiam beberapa saat melihat ke arah Dimas di bawah sana yang menunduk dan bersidekap di bawah guyuran hujan. Suamimu sudah 2 jam hujan-hujanan, ujar Gina. Ada perasaan bersalah dan iba di hati Gendis. Tapi lagi-lagi Gendis ingat ucapan Dora. Tetap teguh, Des. Pernyataan maaf Dimas secara lift, siapa tahu itu hanya pencitraan. Lihat dulu di belakang layar, bagaimana Everdia kembali memenangkan hatimu. Udah kayak sinetron apa sih kesukaan ibu yang masal Dabon itu, lo? Kikik Gendis. Ikatan cinta. Jawab Gina. Ladalah, kenapa kamu malah ketawa, Enduk? Ini bukan sinetron, sudah 2 jam dia kedinginan. Biar saja, dia kan lelaki. Lelaki harus kuat. Ibu tidur saja lagi, ya? Gendis mau lihat dia tahan gak berdiri sampai pagi di bawah sana. Kamu kok tega, Enduk? Gendis tersenyum. Aku hanya sedang menikmati betapa indahnya dirindukan dan diperjuangkan, Bu. Sahut Gendis lembut. Memang apa sebetulnya kesalahan Dimas sampai harus viral meminta maaf padamu? Gendis hanya tersenyum lalu membimbing Gina kembali keluar kamar. Ibu jangan banyak pikiran. Gendis pasti bisa menyelesaikan masalah rumah tangga Gendis, percayalah. Gendis berucap sangat lembut membelai kedua bahu Gina. Gina mengalah. Gendis mengantar Gina kembali ke lantai bawah menuju kamarnya. Pak, Nina boboin ibu. Jangan pikirkan Dimas. Dia lelaki kuat, kok. Pinta Gendis pada Gopur. Gina dan Gopur pasrah. Keduanya menuruti apa mau Gendis malam itu. Setelah kedua orang tuanya menutup pintu kamar, Gendis memperhatikan Dimas dari balik tirai jendela ruang tamu. Maafkan aku, Dim. Kamu bertahan, ya. Guyuran air hujan tidak akan melukai hatimu. Mungkin kamu hanya akan demam esok pagi. Jika aku berdosa membiarkan suamiku kehujanan, aku akan bersujud padamu nanti, memohon maafmu. Aku kembali tidur, ya? Kalau kamu nggak tahan, masuklah ke teras rumah atau mobil. Atau jika kamu kuat berdiri sampai pagi, rasanya aku akan senang sekali. S437. Maksud diri ingin membiarkan Dimas semalaman berdiri di bawah guyuran hujan, tapi ternyata hati mengingkari. Gendis tak bisa tidur. Sudah 15 menit Gendis gelisah. Dia melihat Dimas kini menunduk sembari berjongkok di sebelah mobilnya. Dora, maafkan aku. Aku tak tega melihat Dimas terlalu lama kehujanan. Gendis memejam dan keluar kamar. Diambilnya payung lipat yang sejak tadi disediakan Gina ibunya di atas meja ruang tamu. Gendis keluar rumah membawa payung untuk Dimas. Tanpa kata Gendis menghampiri Dimas yang masih saja berjongkok sembari menundukkan kepala di atas lutut. Petir menyambar-nyambar dengan kilatan cahaya, membuat Gendis ingin memeluk suami tercintanya. Gendis memayungi Dimas, dia menangis. Rasa bersalah bergelayut di hatinya. Ingin sekali memeluk Dimas, tapi dia masih gengsi. Dimas baru menyadari beberapa saat jika air hujan tidak lagi mengguyur tubuhnya. Kepala Dimas terangkat. Dilihatnya Gendis sedang berdiri memayungi dirinya. Gendis! Panggil Dimas lirih dan gemetar menahan dingin selama 2 jam di bawah hujan deras. Gendis memalingkan wajah karena air matanya luruh merasa bersalah membiarkan Dimas. Dimas tidak kuat berdiri, lututnya gemetar. Dia masih berjongkok, tapi perlahan dia memaksa berdiri. Tanpa menoleh pada Dimas, Gendis menarik lengan Dimas dan masuk rumah. Keramaslah dengan air shower hangat. Aku akan membuatkanmu susu jahe hangat. Gendis menutup pintu kamar mandi di kamarnya setelah memberikan handuk. Gegas mengambil baju salin untuk Dimas yang memang sudah tersedia di kamar Gendis sewaktu-waktu bila berkunjung ke rumah Gina, tidak perlu repot membawa baju ganti. Celana panjang hangat dan sweater tebal beserta dalaman sudah tersedia di atas kasur plus minyak kayu putih.
Lekas Gendis keluar kamar hendak membuat susu jahe untuk Dimas. Tak lama Dimas pun sudah selesai membasuh tubuhnya dengan air hangat. Dia tertegun melihat baju dan minyak kayu putih yang disiapkan Gendis untuknya. Tak menduga jika Gendis punya persiapan baju ganti miliknya. Mata Dimas berair, betapa Gendis sang istri sempurna telah dia sia-siakan. Setelah Dimas mengenakan pakaiannya, rasa hangat menjalar di tubuhnya. Hangat dengan pakaian tebal yang disediakan sang istri dengan penuh cinta. Ponsel Dimas menyala. Turunlah, susu jahe sudah siap. Aku sedang menghangatkan sop ayam untuk kamu makan. Gendis mengirimi Dimas pesan. Dimas dengan penuh semangat menuruni tangga menuju dapur. Minumlah. Gendis menyodorkan susu jahe hangat pada Dimas tanpa melihat ke arah Dimas. Sementara itu di kamar orang tuanya, Jina dan Gopur melihat. Akhirnya Gendis luluh. Gimana jadinya kalau dia membiarkan menantu kita di luar sampai pagi? Gumam Gopur. Semarah-marahnya istri pada suami, dia tak akan tega jika suaminya kehujanan selama berjam-jam, Pak. Tukas Jina. Gopur memeluk Jina. Semoga anak kita segera akur kembali ya, Bu. Kembali ke dapur, Gendis sudah selesai menghangatkan sayur. Dia menyediakan nasi hangat dan semangkuk sop ayam di hadapan Dimas, plus teh manis hangat. Makanlah selagi hangat. Setelah selesai, tidurlah di kamarku, jangan nyalakan AC. Gendis kemudian melengos, tapi lengannya dicekal Dimas. Bisakah kau temani aku makan? Pinta Dimas lirih. Tangan Dimas masih terasa dingin dan gemetar. Gendis memejam lalu memilih menuruti permintaan Dimas dan duduk di sebelahnya. Perlahan Dimas mulai menyendok nasi. Tapi tangannya masih sedikit gemetar. Gendis mengambil alih sendok dan piring. Dia mulai menyuapi Dimas meski dengan wajah dingin dan tanpa kata. Dimas menikmati perlakuan manis Gendis menyuapinya. Rasa hangat sempurna menjalar di tubuh dan hatinya. Gendis pun melihat tangan Dimas sudah tidak lagi gemetar. Dia merasa lega. Acara menyuapi Dimas sudah selesai. Susu jahe pun sudah tandas. Naiklah ke kamarku. Pinta Gendis membereskan meja makan. Aku tidur sendirian? Aku akan tidur di kamar ibu. Jawab Gendis. Dimas tak berani membantah. Sudah dibawa masuk dan dilayani oleh Gendis saja dia sudah sangat lega dan bahagia. Tunggu, bahagia? Dimas meraba dadanya. Benar, dia bahagia karena rindunya pada Gendis terobati sudah. Setelah Dimas naik ke lantai 2, Gendis pun mengetuk kamar Jina. Jina membuka pintu dengan setengah mengantuk. Bu, aku tidur di sofa kamar ibu. Ya. Gendis merangsek masuk. Lah, suamimu kamu biarkan tidur sendirian? Nanti dia kedinginan, Des. Ujar Jina. Dia sudah mandi air hangat, pakai sweater tebal, sudah Gendis kasih susu jahe hangat plus makan dengan sayur sop yang Gendis hangatkan tadi. Sahut Gendis berguling ke atas sofa. Gopur mesem di atas kasurnya, dia bangkit. Sini, kamu tidurlah bersama ibumu. Biar ayah yang tidur di sofa. Gendis tersenyum dan mencium pipi Gopur. Maaf ya, ya. Malam ini aku gerecokin kamar tidur ayah dan ibu. Iya, tak apa-apa. Gopur mengacak rambut Gendis. Gendis pun tidur dalam pelukan Jina. Harusnya kamu dipeluk suamimu, lo. Bukan dipeluk ibu. Ujar Jina. Gendis hanya tersenyum miris yang posisinya membelakangi Jina. Jina memeluknya dari belakang. Aku belum pernah tidur di peluk suamiku, Bu. Gendis membatin sedih. Tapi tiba-tiba ponsel Gendis menyala. Notifikasi pesan dari Dimas. Terima kasih kamu tidak membiarkanku kehujanan semalaman. Mulai detik ini aku pun tidak akan membiarkanmu bersedih lagi. Tak akan kusia-siakan istri sempurna sepertimu. Maafkan aku yang terlampau buta selama ini.
Berlian di dekatku tak pernah aku lihat dengan baik. Saat ini aku sedang memeluk guling. Berharap esok lusa aku bisa memeluk istriku. Sekali aku memelukmu, akan aku peluk selamanya. Tak akan lagi kulepaskan. Gendis menggigit bibirnya keras. Sakit. Itu bukan mimpi. Gendis bukannya membalas pesan Dimas, tapi malah memforward pesan Dimas pada Isadora. Dimas dari kemarin lagi kerasukan apa, ya? Dora menelepon Gendis. Gendis kaget tapi lalu segera keluar kamar. Kamu belum tidur, Rah? Tanya Gendis di ruang tamu. Aku habis mantap-mantap dan kecapean. Hujan deras cocok banget mantap-mantap dengan suami, Des. Kikik Dora. Terus saja jadi kompor meleduk. Sungut Gendis. Iya, maaf. Kenapa, sayangku cintaku? Kenapa Dimas bisa tidur di kamarmu? Terus kamu tidur di mana? Ucap Dora. Maka mengalirlah cerita Gendis tentang Dimas tadi. Manisnya kisah kalian. Ngalah-ngalahin drama Korea. Kak Rangga pusing, tuh. Banyak yang menghubunginya minta kontak Dimas untuk datang ke podcast-podcast selebritis. Seriusan, Rah? Hey Em, viral itu pernyataan maaf suamimu, Des. Rumah tantenya Kak Guntur bahkan didatangi wartawan, loh. Seheboh itukah? Tanya Gendis. Untung aku pulang ke rumah ibu. Ya siap-siap rumah ibumu didatangi paparazi. Kikik Dora. Tapi seriusan Dimas rela hujan-hujanan selama 2 jam? Malam ini hujan gede banget loh, Des. Seriusan, sampai ibu khawatir banget. Tadinya mau aku biarin sampai pagi, tapi kok kasihan. Apalah dia itu malam-malam main hujan-hujanan, syuting film India juga bukan. Ucap Gendis. Terus gimana sikapku ke dia, Rah? Diudahin aja gitu jual mahalnya? Dore terbahak di seberang telepon. Terserah, deh. Kayaknya Dimas sudah insyaf. Memang kamu gak penasaran lihat rumah baru? Kan udah lihat di TV kemarin. Lihat realnya lah. Kata Papa Hadiwira, papanya Kak Guntur, kalau istrinya, rumah yang disewa sekarang aja udah gede banget. Itu area belakang aja tanahnya luas, bisa cukup bangun kolam renang sama taman. Ya dia kan cemburu sama Kak Nason. Gak mau istrinya digangguin sesama rekan satu profesi. Sahut Dora terkikik. Jadi aku mesti gimana, nih? Tanya Gendis. Dikata terserah. Kadung udah ramah dan tahu semua. Ya udah kalau mau nerima maafnya ya terima aja, tapi bucinnya ditahan dulu. Tetap melayani, tapi tetap jual mahal. Usul Dora. Iya sih, senangnya dirayu pria pujaan. Bisik Gendis tersipu. Dasar bucin. Cibir Dora. Kamu juga bucin banget sama Kak Rangga. Gerutu Gendis. Yaudah sana tidur lagi. Dingin ini aku mau bobo di pelukan suami. Bentar lagi kamu juga OTW dipeluk suami. Kikik Dora. Panggilan pun diakhiri. Gendis kembali senyum-senyum sendiri membaca pesan cinta Dimas untuknya. Dimas kembali mengiriminya pesan. Kau tahu, aku bersyukur pada Tuhan karena kembali bisa merasakan kehangatanmu. Rasa hangat yang dulu kuabaikan berkali-kali. Permintaan maafku secara live bukan pencitraan, Des. Rasa sesal begitu meraja dalam hatiku. Berharap kamu kembali membersamaiku. Percayalah, baru kali ini aku menggombali dan merayu seorang wanita dan wanita itu adalah istriku sendiri. Gendis tak tahu jika Jina dan Gopur mengintip dari balik pintu kamar mereka dengan perasaan yang benar-benar lega. Malam itu Gendis tidur dengan lelap hingga subuh menjelang. Hujan deras pun sudah mereda, menyisakan udara dingin dengan rintik gerimis yang membuat syahdu hari Minggu, hari libur yang membuat semua orang kembali menarik selimut karena hawa dingin. Jam 5:30 pagi Gendis kembali membuatkan susu jahe untuk Dimas. Dia masuk kamar yang memang tidak dikunci. Dimasnya meringkuk di atas kasur dengan sajadah yang masih digelar di atas lantai.
Gendis meletakkan gelas susu di meja kecil dekat tempat tidur, lalu menyelimuti Dimas. Lampu pun kembali dimatikan. Cuaca pagi itu jelas-jelas menyisakan dingin yang teramat sangat. Gendis lega karena semalam memutuskan menjemput Dimas dari guyuran air hujan. Senang rasanya melihat Dimas tampak tidur dengan nyaman dan hangat di atas tempat tidur. Pelan Gendis menutup pintu kamar lalu bergegas ke dapur, memasak menu makanan kesukaan Dimas, sementara Gina dan Gopur beserta 2 orang karyawannya sudah berjibaku di restoran ayam 3G. Mereka bertahan di segala cuaca, apalagi jika cuaca dingin seperti ini. Selalu banyak orderan online memesan aneka menu ayam di restoran mereka. "Pagi istriku." Dimas memeluk Gendis dari belakang. Gendis yang sedang berada di depan kompor kontan saja menegang. "Masak apa hari ini?" Bisik Dimas di belakang telinga Gendis, membuat bulu tengkuknya meremang. "Terima kasih sudah menjemputku dengan payung cintamu semalam. Hangat dan menenangkan." "Dim, kamu sedang apa? Please, lepas. Nanti ada ayah dan ibu." Gendis gugup bukan main. "Loh, memang kenapa? Kita kan suami istri," sahut Dimas. "Tapi aku nggak biasa diginiin sama kamu, loh," elak Gendis. "Mulai sekarang, biasakan menerima perlakuan manis dariku. Bukankah ini yang kamu inginkan?" Dimas masih saja memeluk perut Gendis yang singset dengan erat. "Apa kamu mau perutmu membesar?" bisik Dimas. "Ma maksudmu?" Gendis setengah membeku. "Membesar karena ada Dimas Junior di dalamnya," jawab Dimas. Gendis refleks memukul kepala Dimas dengan spatula. "Oh!" ringis Dimas mengusap kepalanya. Pelukannya terlepas. "Oh, maaf, Dim. Aku spontan karena kaget. Sakit?" Dimas terdiam, memasang wajah serius. "Aku rela dipukuli spatula tiap hari olehmu. Itu tak seberapa dibanding sakit hatimu selama ini." Wajah Gendis memerah karena salah tingkah. Tiba-tiba Dimas kembali memeluk Gendis erat dari depan. Gendis terkesiap dan menahan napas karena dadanya menempel erat di dada Dimas, menimbulkan gelenyar aneh, menggelikan dan terasa menyenangkan. Sebelah tangan Dimas mematikan kompor, lalu merapikan surai di kening Gendis. "Maafkan aku, maaf karena sudah lalai menjadi seorang suami. Sudah sangat abai dengan perasaanmu." Lirih suara Dimas. Gendis tak kuasa melihat sorot mata Dimas yang tampak berbeda kini. Dia memejam dengan jantung yang riuh bertalu. Kecupan hangat mendarat di bibir Gendis. Apa itu barusan? Kedua tungkai Gendis lemas, benar-benar lemas. Barusan Dimas menciumnya? "Ciuman pertamaku untuk seorang wanita dan wanita itu adalah istriku," bisik Dimas di telinga Gendis. Tiba-tiba saja Gendis membuka mata lalu mendorong tubuh Dimas. Dia berbalik dan menyentuh dadanya. "Hei, kenapa?" Dimas mencekal lengan Gendis. "Jangan mendekat, please." Gendis menahan deru napasnya yang mulai tak beraturan. Ini ada gerangan dengan Dimas? Kenapa secepat ini perubahannya? Oh, sungguh aku belum siap. Aku harus bagaimana? "Sayang," panggil Dimas lembut menyentuh bahu Gendis. Seketika luruh sudah tampuk pertahan Gendis, dia lemas bukan main mendengar panggilan Dimas untuknya. Melihat Gendis lemas dan terkulai, Dimas segera memeluk Gendis dan membalik tubuhnya. Dimas menenggelamkan Gendis dalam dekap hangatnya. "Persiapkan hari-harimu untuk menerima seluruh cinta dari suamimu." Dimas memagut bibir Gendis lembut. Tak ada balasan dari Gendis. Kedua jemarinya mengepal kuat. Rasa kenyal, lembut dan basah dari ciuman Dimas meluluh lantakan seluruh persendiannya. Tuhan, andai ini masih mimpi, aku tidak ingin segera terbangun. Gendis memekik bahagia dalam hati. Prang!
Sesuatu jatuh mengagetkan mereka. Keduanya menoleh, ternyata kucing Gina menjatuhkan vas bunga. Gendis hendak melepaskan pelukan Dimas, tapi Dimas malah semakin mengetatkan rengkuhannya di tubuh Gendis. Dia kembali melumat habis bibir Gendis. Kali ini Gendis membalas pagutan Dimas dengan perasaan bahagia tak terkira. Tak dipedulikannya kucing yang mengeong meminta jatah sarapan pagi, juga pecahan vas bunga di atas lantai. Dimas dan Gendis bercium